Aini dan Wewen. Nah, kami akan membahas tentang inovasi model pembelajaran mind mapping dan penerapannya dalam materi penyesuaian diri hewan untuk memperoleh makanan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran? Model pembelajaran adalah suatu pola belajar yang diterapkan oleh guru mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Penerapan model pembelajaran di sekolah dasar agar pola dan struktur pembelajaran lebih terarah sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Banyak sekali model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dalam mendidik dan mengajar siswanya, termasuk siswa sekolah dasar. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran mind mapping. Lalu, apa yang dimaksud dengan mind mapping? Mind mapping adalah satu teknik mencatat yang mengembangkan gaya belajar visual. Mind mapping memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat di dalam diri seseorang. Nah, mind mapping ini bertujuan untuk membuat materi pembelajaran terpola secara visual dan grafis yang akhirnya membantu merekam, memperkuat, dan mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Mind mapping akan lebih mudah diingat oleh siswa karena keunikannya. Keunikan mind mapping ini terjadi karena setiap manusia memiliki pola pikir, imajinasi, kreativitas, dan pemahaman yang berbeda. Model pembelajaran mind mapping juga memungkinkan siswa untuk melakukan diskusi baik dengan temannya maupun dengan guru untuk menentukan bagaimana alur dari peta pikirannya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan mind mapping ini agar mind mapping yang dibuat dapat memberikan manfaat yang optimal. Yang pertama adalah kertas. Nah, gunakan kertas yang polos dan berukuran besar agar siswa dapat dengan bebas berimajinasi dan berkreasi. Yang kedua adalah garis. Gunakan garis tebal dan hindari penggunaan garis lurus karena dapat memberikan kesan yang membosankan. Contohnya, gunakanlah garis melengkung agar menambah keunikan dari mind mapping tersebut. Yang ketiga ada kata. Jadi dalam pembuatan mind mapping ini usahakan gunakan kata kunci saja. Dan yang keempat ada image. Gunakan sebanyak mungkin gambar, kode, simbol, grafik, tabel, dan lain sebagainya karena akan lebih menarik serta mudah diingat oleh siswa. Dan yang kelima ada warna. Dan pemilihan warna ini gunakan minimal 3-6 warna. Jangan terlalu banyak warna karena dapat membingungkan siswa. Nah, yang terakhir ada struktur. Gunakan struktur radian dengan sentral topik terletak di tengah-tengah kertas dan selanjutnya cabang-cabangnya menyebar ke segala arah. Perkenalkan, nama saya Wewen. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang mana saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri hewan untuk memperoleh makanan. Yang ke-1, karnivora. Karnivora merupakan hewan yang memakan daging. Karena memakan daging, hewan ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam berburu mangsanya. Ciri-ciri hewan karnivora yang pertama termasuk dalam golongan hewan mamalia, yaitu hewan yang memiliki kelenjar susu. Yang kedua termasuk hewan portable, yaitu hewan bertulang belakang. Yang ketiga memiliki kemampuan berburu yang sangat baik. Lalu yang keempat, hewan karnivora memiliki gigi taring dan kuku yang sangat tajam untuk mengoyak makanannya. Lalu yang kelima, pergerakannya sangat cepat. Lalu yang terakhir, memiliki pandangan dan penglihatan yang sangat tajam. Nah, yang kedua, herbivora. Di sini herbivora adalah jenis hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Hampir semua bagian tumbuh-tumbuhan bisa dimakannya, seperti daun, akar, batang, maupun buahnya. Contoh hewan herbivora adalah sapi, kambing, kuda, gajah, maupun jerapah. Ciri-ciri yang dimiliki hewan pemakan tumbuhan adalah yang pertama, tidak memiliki gigi taring, giginya hanya gigi seri dan gigi geraham yang digunakannya untuk mengunyah. Lalu yang kedua, berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang ketiga, hewan herbivora itu hidup di daratan.
Baiklah, yang ketiga, omnivora. Omnivora adalah gabungan dari jenis hewan karnivora dan herbivora, yaitu hewan pemakan daging dan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Biasa disebut hewan pemakan segalanya. Contoh hewan omnivora adalah ayam, bebek, angsa, gorila, dan tikus. Ciri-ciri yang dimiliki hewan pemakan segalanya antara lain: yang pertama, memakan tumbuh-tumbuhan dan daging. Yang kedua, mempunyai pencernaan yang kompleks. Yang ketiga, mempunyai gigi taring untuk mengunyah makanannya, gigi seri untuk memotong makanannya, dan gigi geraham untuk melumut makanan. Yang keempat, sebagian besar berkembang biak secara bertelur dan sebagiannya beranak. Yang keempat, insektivora, yaitu sebutan untuk organisme yang memakan serangga. Contoh hewan insektivora adalah katak, cicak, dan kadal. Ciri-ciri yang dimiliki hewan insektivora adalah kaki pentaktasil, yang kedua memiliki ukuran yang kecil, yang ketiga memiliki lidah yang panjang. Baiklah, saya Sri Ayuni akan melanjutkan presentasi dari Wewen. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran mapping dalam materi penyesuaian diri hewan untuk memperoleh makanan. Yang pertama yaitu guru harus menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran penyesuaian diri hewan untuk memperoleh makanan. Jadi, guru harus menjelaskan poin-poin penting yang harus dicapai siswa agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Yang kedua, yaitu siswa harus memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru, sehingga siswa akan paham dan mengerti tentang penyesuaian diri hewan untuk memperoleh makanan. Nah, di sini saya akan menampilkan media mind mapping pada proses pembelajaran penyesuaian diri hewan untuk memperoleh makanan. Nah, ini adalah contoh penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu ada 4. Yang pertama karnivora, yang kedua herbivora, yang ketiga omnivora, dan yang keempat insektivora. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Ciri-cirinya giginya kuat, taringnya kuat, paruhnya runcing, rahangnya kuat, cakarnya tajam. Nah, ini adalah contoh hewan pemakan daging, yaitu buaya, singa, dan kucing. Selanjutnya yang kedua yaitu herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu ususnya panjang, punya gigi seri, punya gigi geraham. Contoh hewannya yaitu sapi, kuda, dan kambing. Yang ketiga yaitu omnivora. Omnivora ini tidak memiliki ciri-ciri khusus. Dia adalah hewan pemakan segalanya, yaitu tumbuhan dan daging. Contoh hewannya seperti tikus, angsa, dan ayam. Dan yang terakhir yaitu insektivora. Insektivora ini adalah hewan pemakan serangga. Ini contohnya, ini adalah serangga yang dimakan, dan ini adalah ciri-cirinya, yaitu lidahnya panjang, kakinya
Pantadaxli. Dan ini contohnya. Contoh hewannya yaitu kadal, cicak, dan katak. Nah, yang ketiga yaitu setelah guru menjelaskan, guru akan mengajukan sesi tanya jawab kepada siswa. Jika siswa belum paham, maka guru akan mempersilahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan melakukan diskusi, sehingga pembelajaran mind mapping ini akan menjadi menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Nah, yang keempat, jika siswa sudah merasa paham apa yang disampaikan oleh guru dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan siswa, maka guru akan melanjutkan membuat kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 orang per kelompok untuk membuat mind mapping. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.